Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang siklus akuntansi keuangan daerah. Ini adalah nama-nama kelompok anggota kami beserta NIM-nya. Siklus akuntansi keuangan daerah. Wah, menarik nih. Yuk sama-sama kita bahas. Nah, sebelumnya perlu kita tahu dulu nih bahwa sistem akuntansi keuangan daerah dilaksanakan oleh PPK SKPD dalam satu rangkaian proses yang disebut siklus akuntansi keuangan daerah. Sistem akuntansi pemerintahan daerah sendiri dibagi menjadi dua subsistem pokok, yaitu yang pertama, sistem akuntansi SKPD dan yang kedua, sistem akuntansi PPKD. SKPD adalah entitas yang berkewajiban untuk menyusun laporan keuangan dan menyampaikannya kepada kepala daerah melalui PPKD. Oleh karena itu, SKPD menyelenggarakan sistem akuntansi SKPD untuk menghasilkan laporan keuangan SKPD yang terdiri laporan realisasi anggaran, laporan operasional, neraca, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, selanjutnya adalah sistem akuntansi PPKD. Sistem akuntansi PPKD dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, PPKD sebagai pengguna anggaran yang akan menghasilkan laporan keuangan PPKD yang terdiri dari LRA PPKD, LPSAL, LO PPKD, neraca PPKD, dan CALK PPKD. Dan ada SA konsolidator, mencatat transaksi resiprokal antara PPKD dan SKPD, dan melakukan konsolidasi laporan keuangan dari laporan keuangan seluruh SKPD dan laporan keuangan seluruh PPKD menjadi laporan keuangan Pemda yang terdiri dari LRA, LPSAL, LO, neraca Pemda, LPE, LAK, dan CALK Pemda. Dengan siklus akuntansi itu apa? Siklus akuntansi merupakan tahapan atau langkah-langkah yang harus dilalui dalam menyusun laporan keuangan. Nah, langkah yang pertama adalah identifikasi transaksi. Seorang akuntan publik harus bisa mengidentifikasi transaksi agar dapat dicatat dengan baik. Yang perlu kita ketahui bahwa tidak semua transaksi dapat dicatat. Karena yang dapat dicatat hanyalah transaksi yang menimbulkan perubahan posisi keuangan dan dapat dinyatakan ke dalam unit moneter secara objektif. Selain itu, transaksi juga harus memiliki bukti, karena jika tidak ada bukti, maka transaksi tidak dapat dicatat dan tidak dapat dilaporkan dalam laporan keuangan. Setelah mengidentifikasi transaksi, langkah selanjutnya yaitu menganalisis transaksi, di mana untuk menganalisis transaksi ini menggunakan persamaan dasar akuntansi. Persamaannya yaitu aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Persamaan dasar ini akan mendasari seluruh proses dalam siklus akuntansi, mulai dari pencatatan transaksi, pengklarifikasian, sampai dengan penyusunan laporan keuangan seperti neraca. Secara garis besar, neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan juga ekuitas pemerintah daerah pada tanggal tertentu. Struktur neraca tersebut bisa dibuat dalam bentuk berimbang antara sisi kiri yaitu aset dengan sisi kanan yaitu kewajiban dan ekuitas. Pencatatan transaksi bagi jurnal. Penjurnalan dibagi menjadi dua, yang pertama jurnal finansial dan yang kedua jurnal anggaran. Jurnal finansial artinya seluruh transaksi dicatat atau dibuat jurnal finansialnya dalam buku jurnal dengan melibatkan akun dengan kode awal 1 aset, 2 kewajiban, ekuitas, serta 8 pendapatan laporan operasional, dan 9 beban. Contoh jurnal untuk mencatat penerimaan pendapatan tanggal 7 Juli 2014 dengan kode 11110201 tas di bendahara penerimaan masuk kredit dan kode 8120101 pelayanan kesehatan puskesmas masuk kredit. 2. Jurnal anggaran. Jika transaksi melibatkan akun dengan kode awal 4 pendapatan laporan realisasi anggaran, 5 belanja, 6 transfer dan 7 pembiayaan dan dilakukan secara tunai atau melibatkan kas, maka selain mencatat jurnal finansial juga mencatat jurnal anggaran. Contoh jurnal untuk mencatat penerimaan pendapatan tanggal 7 Juli 2014, kode 3120501 akun estimasi perubahan saldo anggaran lebih masuk kredit dan kode 4120101 akun pelayanan kesehatan puskesmas masuk kredit. Posting buku besar. Sebelum saya menjelaskan tentang posting buku besar ini, perlu diketahui definisi dari buku besar. Buku besar adalah buku yang berisi tentang akun-akun yang terkait dengan pencatatan transaksi keuangan. Nah, bedanya apa sih sama jurnal gitu kan? Kalau jurnal itu pencatatan transaksinya itu masih nyampur gitu. Kayak apa? Belum gak spesifik di buku besar. Nah, tujuannya apa? Kita melakukan posting buku besar ini. Tujuannya adalah supaya memudahkan kita untuk menyusun laporan keuangan, entah laporan laba rugi, entah laporan neraca, seperti itu. Nah, ada gambar di atas saya ini, contoh. Nah, yang pertama adalah dari
kas di bendahara pengeluaran tanggal 2 Februari 2014, debit sebesar 50 juta. Kemudian tanggal 2 Februari 2014 ada transaksi lagi di RK PPKD, kredit sebesar 50 juta. Nah, ini kan masih ada campuran ya akun-akunnya. Nah, kalau di buku besar itu nanti difilter lagi gitu. Khusus transaksi di akun-akun tertentu. Misalnya yang pertama adalah buku besar kas di bendahara pengeluaran. Nah, tercatat tanggal 1 Januari 2014 saldo awalnya sebesar 1.500.000. Kemudian tanggal 2 Februari 2014 menerima UP debitnya sebesar 50 juta. Saldonya 51.500.000. Kemudian yang kedua buku besar di SRK PPKD. Saldo awalnya tanggal 1 Januari 2014 masih 0 jumlahnya. Kemudian yang kedua 2 Februari 2014 menerima UP kredit sebesar 50 juta. Kemudian saldonya menjadi 50 juta. Nah, jadi di buku besar ini transaksinya tuh benar-benar spesifik tentang akun tersebut. Kalau buku besarnya tentang kas di bendahara pengeluaran, pasti nanti transaksinya tuh ya khusus untuk kas di bendahara pengeluaran, tidak bisa dicampur seperti jurnal. Jadi nanti memudahkan kita untuk menghitung saldo dari akun-akun ini, dan kemudian untuk memudahkan kita juga menyusun di laporan keuangannya. Selanjutnya yaitu penyusunan neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar saldo rekening-rekening yang ada pada buku besar yang terjadi pada suatu periode tertentu. Cara menyusunnya mudah banget, hanya memindahkan saldo yang ada di buku besar ke dalam neraca saldo untuk disatukan. Kemudian saldo pada neraca saldo jumlahnya harus sama. Jika antara debit dan kredit tidak sama, itu bisa dikatakan masih ada kesalahan atau tidak seimbang. Maka dari itu, akuntan harus mencari kesalahan yang terjadi sebelum laporan disusun. Neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Pada bab kali ini yaitu siklus akuntansi keuangan daerah, pengertian dari aset yaitu sumber daya ekonomi yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintahan daerah. Sedangkan kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi dari pemerintahan daerah. Sedangkan ekuitas merupakan kekayaan bersih dari pemerintahan daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintahan daerah. Penyusunan jurnal penyesuaian. Jika pada akhir periode akuntansi terdapat transaksi yang belum dicatat atau transaksi yang masih salah atau juga transaksi yang masih perlu disesuaikan, maka akan dicatat dalam jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian itu dilakukan secara periodik, biasanya saat laporan akan disusun. Pencatatan penyesuaian sama seperti dengan pencatatan transaksi pada umumnya. Transaksi penyesuaian dicatat pada jurnal penyesuaian dan kemudian dibukukan ke dalam buku besarnya. Setelah itu saldo yang ada di buku besar dikan ke dalam laporan keuangan. Pada bab ini yaitu siklus akuntansi daerah, jurnal penyesuaian memungkinkan pelaporan aset, kewajiban, dan ekuitas yang tepat di neraca serta jumlah surplus atau defisit yang tepat di laporan operasional untuk periode berjalan. Jenis-jenis penyesuaian ada dua kelompok, yaitu beban di badan muka dan akrual. Pembayaran di muka terdiri atas yang pertama beban di badan muka, kedua pendapatan di muka. Akrual terdiri atas satu akrual pendapatan, dua akrual beban. Neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian adalah daftar dari semua akun dan saldo yang terkandung dalam buku besar setelah jurnal penyesuaian untuk periode akuntansi yang telah diposting. Jurnal penyesuaian meliputi akun-akun yang bersifat akrual. Contohnya, seperti pendapatan akrual basis yang diperoleh dan biaya akrual yang dikeluarkan tetapi ia belum dicatat. Pada tahap ini, kita hanya perlu menyusun saldo kedua dengan cara memindahkan saldo yang telah disesuaikan pada buku besar ke dalam neraca saldo yang baru atau neraca saldo setelah penyesuaian. Saldo dari akun pada buku besar dikelompokkan ke dalam kelompok aktiva atau pasiva, atau biasa disebut dengan debit dan kredit. Saldonya antara kelompok aktiva dan pasiva pada neraca saldo ini harus seimbang. Namun, saldo yang seimbang belum tentu benar, dan saldo yang benar sudah pasti seimbang. Neraca saldo setelah buku besar dan yang belum disesuaikan, seperti ini. Nah, ini adalah contoh ayat jurnal penyesuaian. Seperti contohnya yaitu pemakaian perlengkapan sebesar Rp4.700.000. Maka ayat jurnalnya akan muncul seperti ini, yaitu pada tanggal 31 Desember jurnalnya beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar Rp4.700.000. Terakhir di sini adalah bagian neraca lajur, yaitu ada neraca saldo, lalu selanjutnya ada ayat jurnal penyesuaian, dan yang paling kanan ini ada neraca saldo penyesuaian yang kita bahas. Jadi yang terakhir ini kita menyesuaikan yang ada pada neraca saldo setelah buku besar dengan ayat jurnal penyesuaiannya. Penyusunan laporan keuangan.
Laporan keuangan merupakan laporan yang struktur mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Nah, tujuan umum dari laporan keuangan ini yaitu untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan keuangan pemerintah daerah memiliki 4 laporan. Yang pertama ada laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan realisasi anggaran. Laporan ini menunjukkan kinerja pemerintah daerah sebagai penyusun dan pelaksana APBD. Kedua ada neraca. Neraca ini menyajikan laporan keuangan pada suatu periode tertentu. Laporan arus kas. Laporan ini menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan perubahan kas, dan setoran pada tanggal pelaporan. Yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Laporan ini disajikan secara sistematis. Nah, komponen-komponen tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali laporan arus kas, yang hanya disajikan oleh unit yang memiliki fungsi perbendaharaan. Yaitu penyusunan laporan jurnal penutup. Seorang akuntan harus membuat jurnal penutup. Jurnal penutup ini hanya dibuat pada setiap akhir periode akuntansi untuk menutup akun nominal. Nah, pada akhir periode, seluruh akun nominal akan dinolkan atau dipindahkan ke akun ikhtisar laba rugi. Rekening-rekening nominal itu harus ditutup karena rekening tersebut digunakan untuk mengukur aktivitas atau aliran sumber-sumber yang terjadi pada periode berjalan. Jurnal penutup ada 4. Yang pertama, yaitu mengkredit setiap akun beban dan mendebit akun ikhtisar laba rugi dengan jumlah yang sama, sehingga tidak bersaldo atau nol. Nah, contohnya yaitu seperti ini. Yaitu mendebit akun pendapatan dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi, sehingga akun pendapatan tak bersaldo atau nol. Contohnya yaitu seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, mendebit akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Tetapi, bisa juga dengan mendebit akun modalnya, bila perusahaan mengalami kerugian. Contohnya itu seperti ini. Di sini kan ada laba. Laba itu jurnalnya menjadi ikhtisar laba rugi pada modal. Nah, apabila perusahaan mengalami kerugian, maka debitnya yaitu modal pada ikhtisar laba rugi. Begini. Nah, yang terakhir yaitu yang keempat, mengkredit akun pref dan mendebit akun modal sehingga akun pref menjadi akun tak bersaldo. Contohnya yaitu seperti ini. Neraca saldo setelah jurnal penutupan. Setelah jurnal penutup diposting ke buku besar, maka saldo di buku besar akan menjadi 0 atau nihil. Jadi pada awal tahun berikutnya tidak akan muncul saldo pada buku besar yang bersangkutan. Sehingga saldo yang ada hanya tersisa saldo akun-akun real. Terus bedanya apa ya sama neraca setelah penyesuaian? Bedanya hanya ada pada judulnya saja. Format neraca saldo setelah penutupan sama dengan format neraca saldo setelah penyesuaian. Hanya judulnya diganti menjadi neraca saldo setelah penutupan. Dan angka terakhir di neraca saldo setelah penutupan merupakan saldo terakhir setelah posting di jurnal penutup. Nah, untuk yang terakhir yaitu jurnal pembalik. Jadi jurnal pembalik ini opsional, boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan. Untuk jurnal ini akan disusun ketika memasuki awal periode. Singkatnya, jurnal ini harus dibukukan sebelum adanya transaksi di awal periode. Bagaimana sih cara penyusunannya? Cara penyusunannya hanya mudah sekali. Sederhana, kita hanya perlu membalikan di antara debit dan kredit dalam sebuah akun di awal periode. Mengenai fungsi, apa sih fungsinya? Fungsinya yaitu menyederhanakan penyusunan jurnal pada awal periode. Jurnal pembalik akan memberikan manfaat bila perusahaan membuat ayat jurnal yang jumlahnya banyak. Di sini kami memberikan contoh studi kasus yaitu terkait adanya penyimpangan sebesar 2,16 triliun pada laporan keuangan DKI Jakarta. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mengungkap adanya 70 temuan dugaan penyimpangan senilai 2,16 triliun rupiah dalam laporan keuangan Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2013. Temuan-temuan itu berindikasi adanya kerugian daerah senilai 442,37 miliar, potensi kerugian daerah senilai 1,7 triliun, kekurangan penerimaan daerah senilai 3,23 miliar, administrasi senilai 469,51 juta, dan pemborosan senilai 3,4 miliar. Hal-hal tersebut dibacakan oleh anggota 5 BPK Murmahadi Surjaja Negara dalam rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta perihal penyampaian laporan hasil pemeriksaan BPK di gedung DPRD DKI. Kemudian dari temuan tersebut terdapat permasalahan signifikan yang perlu mendapatkan perhatian, ucap beliau. Murmahadi menyebut permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian terkait 70 temuan dugaan penyimpangan tersebut, yakni yang pertama,
Pengawasan dan pengendalian kerjasama pemanfaatan aset tanah seluas 30,80 hektar di Mangga 2 dengan PT DP lemah dan tidak menjamin keamanan aset pemerintahan Provinsi DKI. Yang kedua, pengadaan tanah RSSW tidak melalui proses yang memadai sehingga berindikasi merugikan daerah senilai 191,33 miliar. Yang ketiga, penetapan nilai penyertaan modal dan penyertaan aset Pemprov DKI kepada PT TJ melalui inbank tidak sesuai ketentuan. Penyerahan aset inbank Pemprov DKI berupa tanah seluas 794,830 meter persegi, bangunan seluas 234 meter persegi, dan 3 blok apartemen belum diperhitungkan sebagai penyertaan modal pemerintah kepada BUMD. Selanjutnya, adanya kelebihan pembayaran premi asuransi kesehatan senilai 3,76 miliar. Administrasi pengelolaan dana operasional pendidikan atau BOP tidak tertib dan terdapat pengeluaran dana BOP yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tak sesuai ketentuan senilai 3,05 miliar. Sumber tersebut kami dapatkan dari Kompas yang diunduh tanggal. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.